Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS kelas 4, tema 7, subtema 1 tentang keragaman suku dan bahasa di Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa dan suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia biasanya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Pulau Sumatera. Kita akan mulai dari Provinsi Aceh. Di provinsi ini ada suku yang dinamakan suku Gayo. Lalu memiliki bahasa Gayo atau Aceh yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua di Sumatera Utara ada suku Batak. Di Sumatera Utara ini menggunakan bahasa Batak. Yang ketiga ada Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki suku yang bernama Minangkabau dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Minang. Selain ketiga suku tersebut, di Provinsi Sumatera ini juga ada suku anak dalam dari Jambi. Lalu ada suku Talang Mamak dari Riau, Pasemah dari Sumatera Selatan, dan juga Enggono dari Bengkulu. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Yang pertama ada suku Betawi dari DKI Jakarta menggunakan bahasa Betawi. Yang kedua suku Sunda dari Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Yang ketiga ada suku Jawa dari Jawa Tengah yang menggunakan bahasa Jawa. Dan yang keempat ada suku Madura dari Jawa Timur yang menggunakan bahasa Madura. Wilayah selanjutnya yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di Bali ada suku yang bernama Bali Aga yang menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat ini ada suku yang bernama Sasak dan menggunakan bahasa Sasak. Dan yang ketiga ada Nusa Tenggara Timur yang menggunakan bahasa Alor dan suku Alor. Selain ketiga bahasa daerah tersebut, ternyata di wilayah Nusa Tenggara ada juga bahasa Sumbawa. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Wilayah pertama yaitu ada Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini ada suku yang dinamakan dengan suku Dayak dan menggunakan bahasa Ngaju dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ini ada suku yang dinamakan dengan suku Banjar dan menggunakan bahasa Banjar. Selain kedua suku tersebut, di Pulau Kalimantan juga terdapat suku Tidung di Kalimantan Utara. Lalu ada suku Dayak berkumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk bahasa daerah, selain kedua bahasa tersebut, di Kalimantan terdapat bahasa Bahal dan juga bahasa Kayan. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini ada wilayah Sulawesi Utara.
Sulawesi Utara ada suku yang bernama Talaut dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan bahasa Miangas. Yang kedua, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini ada suku yang bernama Ampana dan menggunakan bahasa Ampana. Yang ketiga, di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini ada suku yang bernama Toraja dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Mamasa. Yang keempat, Sulawesi Tenggara. Ada suku yang bernama Bugis dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Bugis. Dan yang kelima ada Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat ini ada suku yang bernama Mandar dan menggunakan bahasa Mandar. Selain bahasa-bahasa tersebut, di wilayah Sulawesi juga ada bahasa Bobongko, bahasa Budong-Budong, dan juga bahasa Batu. Setelah itu kita beralih ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini terdapat suku bangsa yaitu Ambon dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Ambon. Dan yang kedua, Maluku Utara. Maluku Utara mempunyai suku yang bernama Seram dan bahasa yang digunakan yaitu Female. Selain kedua bahasa daerah ini, di wilayah Maluku juga terdapat bahasa daerah Ambelau, Barbar, dan juga Buru. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Di Pulau Papua ini ada suku yang bernama suku Dani dan bahasa Dani. Dan yang kedua di Papua Barat. Di Papua Barat ini ada suku yang bernama Asmat dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Asmat Kamoro. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ada tugas, silahkan kerjakan buku halaman 30 dan kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa dan keragaman suku bangsa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan media pembelajaran yang saya gunakan tadi, yaitu saya menggunakan penerapan media pembelajaran berupa video animasi. Yang pertama, kita menerapkan tujuan mengajar dan menggunakan media video animasi. Siswa akan lebih tertarik sehingga mudah dalam memahaminya. Lalu yang kedua ada persiapan guru. Guru mempersiapkan atau membuat media video animasi yang sesuai dengan materi, yaitu materi tadi ada keragaman suku dan bahasa di Indonesia. Guru juga mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan agar media video animasi tersebut bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga ada persiapan kelas. Guru memastikan keadaan peserta didik sudah kondusif dan siap dalam menerima materi melalui media video animasi. Lalu yang keempat ada langkah penyajian dan pelajaran dengan media. Yang kelima, langkah kegiatan belajar. Di langkah kegiatan belajar ini, guru memadukan materi dengan media video animasi. Lalu yang terakhir yaitu langkah kegiatan evaluasi pelajaran dan juga media. Pada langkah ini, guru mengevaluasi proses pembelajaran dan media yang digunakan itu lebih banyak sisi positifnya atau hambatannya apa saja.